Betul sekali. Nah, Mas Hadi sampai segitu nekatnya, memang niat mau menikahi dia? Pada waktu itu saya sempat ingin menikahi dia. Iya, tapi sementara dia kan masih istri orang. Mas Hadi nggak menganjurkan dia untuk lepas dulu gitu dari suaminya? Dia pun perlahan menjauh, dia sendiri yang ngejauh. Saya sendiri sempat pengen ngajak dia nikah, nggak tahu kenapa dia ngejauh. Tahu alasannya? Sama sekali nggak tahu kenapa dia menjauh. Alasannya kalau menurut dia bilang sih, dia nggak mau saya kenapa-napa karena suaminya. Nah, kemudian berapa lama akhirnya nggak ketemu sama dia? Saya nggak ketemu sama dia akhirnya sekitar 5 bulan. 5 bulan. Terus status dia sama suaminya masih suami istri? Sekarang ini udah enggak. Sudah enggak. Oke, nah kemudian apa yang Mas Hadi lakukan nih setelah jauh dari pacar Mas Hadi, kemudian Mas Hadi menjalani kehidupan sehari-hari seperti apa? Saya sempat ya melet dia lah gitu untuk berbalik segala macamnya itu. Untuk balik lagi sama Mas Hadi? Iya. Oke, Mas Hadi mencoba untuk melakukan hal itu. Berhasil atau tidak? Dalam waktu singkat, di luar dugaan saya, dia kembali mencari saya. Oke, terus kemudian setelah balik ke Mas Hadi, bagaimana? Ya, yang ada dalam hati saya, takutnya kalau nanti setelah saya menikah, hubungan rumah tangga saya ini hancur atau gimana gitu. Sedangkan saya memiliki dia dengan cara seperti itu. Oke, Ustaz, Mas Hadi sebenarnya melakukan itu antara ragu atau tidak, gitu. Tapi dia melakukan cara-cara di luar dari ajaran agama nih, Pak Ustaz. Iya. Untuk Mas Hadi dan para pemirsa, coba kita ketika hendak menikah, coba kita buka lembaran tuntunan Nabi SAW. Kata Nabi itu kan begini, tunkahul mar'atu li arba'atin. Wanita itu dinikahi karena 4 hal. Yang pertama, wanita dinikahi itu karena apa? 5 liha karena harta bendanya. Ada orang karena tertarik karena harta bendanya. Yang kedua, li jamaliha karena kecantikannya, apa itu pada fisik dia, tampilan dia. Yang ketiga adalah li nasabnya karena nasabnya. Oh, bapaknya ini, bapaknya dan seterusnya. Yang keempat adalah li dinia karena agamanya. Tetapi apa di antara keempat ini? Apa panduan agama? Fadfar bidzatid din taribat yadak, pilih yang karena faktor dominannya atau agamanya, maka niscaya dengan memilih karena faktor agamanya inilah yang akan menyelamatkanmu, yang akan memberkahimu, yang akan makmurkan kehidupan kamu. Lah, kalau dari keempat tadi itu, ini tidak ada tadi itu karena menjauh istri lah. Karena itu apa? Karena ada ragu tadi itu, bahagia nggak nanti istri? Kalau caranya saja tidak mendatangkan kedamaian, caranya saja tidak menimbulkan ketentraman, caranya saja tidak menimbulkan kenyamanan, maka pasti juga tidak berakhir dengan tidak nyaman juga. Karena itu cari orang-orang yang baik agamanya, baik pemahamannya, baik lingkungannya, maka insya Allah inilah yang akan bisa menjadi teladan pada kehidupan kita. Sebab ketika kita menikah itu sesungguhnya kita tidak hanya semata-mata ingin memiliki dia sebagai perempuan, tetapi juga kita nanti akan menghadirkan inilah nanti akan menjadi ibu anak-anak saya. Nyaman nggak ibu saya dengan dia nanti? Tapi kalau dalam praktek tadi aja tidak, maka nanti bagaimana anak-anaknya akan nyaman? Karena apa? Sudah dalam pergaulan semacam itu. Tapi untuk Mas Hadi belum telat, kembalilah bertaubat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah masih memberikan bimbingan dan kemudian nanti Allah pertemukan dengan orang yang baik untuk masa depan Mas Hadi dan juga nanti kelak akan berketurunan untuk dari Mas Hadi ini gitu. Iya. Nah, Mas Hadi setelah pacar kembali ke Mas Hadi, baik-baik saja kan hubungannya? Ya, jalan dengan baik, cuman ya sayanya sedikit ragu. Apa yang bikin dia ragu? Ya, dia sempat punya pacar juga. Saya sempat lihat dia jalan sama orang lain. Kenapa kamu berubah seperti ini, Nia? Aku kangen kamu, Nia. Kamu kemana sih? Nia? Iya, Mbak. Apa kabar? Baik, Mbak. Oh iya, Mas Hadi masih sama Nia kan? Oh, masih? Emangnya kenapa, Mbak? Tapi kok saya lebih sering lihat Nia sama laki-laki lain ya? Hah? Laki-laki lain? Maaf Mas, permisi. Nia, tunggu Nia. Kamu kemana aja Nia? Aku cari-cariin kamu kemana-mana. Kamu ngapain sih ada di sini, Mas? Sayang, siapa dia?
bukan siapa-siapa kok. Nih ya Mas, aku kasih tahu sama kamu gak usah ganggu hidup aku lagi. Aku tuh udah gak mau lagi sama kamu. Setelah apa yang aku lakukan buat kamu malah jalan sama laki-laki lain. Dasar brengsek kamu nih ya. Kalau ngomong hati-hati ya. Diam kamu. Apa lo? Mas udah Mas udah. Udah Mas. Terus apa yang Mas Adi lakukan? Ya di situ saya melakukan yang tadi yang saya bilang itu, saya menggunakan ilmu pelet gitu untuk agar dia kembali. Sangat mencintai wanita ini. Itu sangat Mas. Apa sih yang Mas Adi lihat dari wanita ini? Yang saya lihat dari dia ya apa ya? Yang ya sikapnya mungkin yang saya suka dari dia Mas. Dia karena dia orangnya diam. Sebenarnya dia pada waktu itu jujur, selalu jujur, cuma satu hal yang nggak saya kecewa dari dia soal suaminya, bahwa kita jalan bareng-bareng, setelah kita berhubungan tiba-tiba dia bilang Oke. Sebenarnya kalau berbicara logika, ketika senang dengan kejujuran dia, tapi dengan dia menyembunyikan kalau dia punya suami adalah sebenarnya dia sudah berbohong. Betul. Ya, kalau misalnya menemukan hal yang kayak begini nih Pak Ustadz, apakah kita tetap harus terus menjalankan itu, atau kita stop sama sekali? Jadi sesungguhnya ketika kita melihat misalkan mohon maaf kita mencintai seseorang tapi ternyata di kemudian hari kita melihat bahwa ada sesuatu ternyata dia main belakang, itu sebenarnya cara Allah menyelamatkan kita. Sesungguhnya cara Allah menyelamatkan kita bahwa dia bukan sesuatu yang baik untuk pasangan Anda. Yang kedua, ketika kita ingin mencari wanita baik, kita juga harus introspeksi pada kita ini baik nggak kalau seandainya dia itu orang baik. Jadi apa maknanya? Ya kalau di dalam Al-Quran menjelaskan wat-thayyibuna lit-thayyibat, laki-laki yang baik itu akan berpas-pasan nanti Allah pertemukan dengan yang perempuan baik. Wat-thayyibatu lit-thayyibin, perempuan yang baik juga Allah pertemukan dengan laki-laki yang baik. Jadi ketika kita ingin mencari wanita yang baik, kita harus memantaskan diri kita ini menjadi orang yang baik supaya dia juga nyaman ketika melihat dengan kita gitu. Sebaliknya ketika misalkan mohon maaf Mas Adi tadi ingin baik, tapi dia tadi sudah menyembunyikan tadi. Ketika mohon maaf ketika Anda ingin menikahi tapi ternyata dia juga ingin bersama dengan orang lain. Ini bagaimana nanti kalau Anda karena ini diteruskan, apa yang terjadi di kemudian hari? Ini kan sebenarnya Allah menampakkan tampakan dalam di awal ini supaya apa? Supaya kita bisa mengambil ibro dan mengambil keputusan. Oh ini aja sudah seperti ini, saya harus mengambil keputusan bahwa ini tipe yang tidak baik, saya harus mencari yang lain yang lebih baik supaya nanti saya ingin bertaubat, saya ingin mencari jalan yang lebih baik supaya nanti juga mendapatkan istri yang baik. Terus dia kembali pada jalan itu. Jadi akal sehat, berpikir sehat, kembali pada tuntunan agama yang baik, saya kira inilah yang akan menyelamatkan dalam kehidupan kita. Oke, Mas Hadi, kalau dari semua ceritanya Mas Hadi, dari pandangan Mas Hadi sendiri ya, Mas Hadi yakin nggak sih kalau pacarnya Mas Hadi itu benar-benar cinta sama Mas Hadi atau cuma untuk pelarian saja? Kalau pada waktu itu sampai sekarang sih saya yakin. Saya yakin dia bahwa dia cinta sama saya. Saya yakin sekali. Terus kemudian apa yang membuat Mas Hadi akhirnya jadi ragu untuk menikahi dia? Yang bikin saya ragu untuk menikah dia ya apa gini, maaf Pak Ustaz, saya mau tanya. Ketika saya menikahi dia dengan cara memelet, unsur kedepan itu nanti seperti apa Pak Ustaz? Iya. Kalau Anda memulai sesuatu yang baik dengan yang cara tidak baik, tapi setelah itu Anda tidak mentaubatinya, maka kembali keburukan itu akan didampakkan oleh Allah. Yang pertama, karena itu misalkan begini, kenapa Mister harus dipelet sama dia? Yakinlah begini, coba kita para pemirsa kita buka alam pikiran sihat kita. Ketika kita ingin mencari jalan kebaikan, mengapa tidak menggunakan dengan cara-cara yang baik? Ketika kita ingin mendapatkan kebahagiaan, mengapa tidak memulai dengan cara-cara yang mendatangkan kepada kebahagiaan? Ketika kita ingin mendapatkan ketenangan, mengapa tidak menempuh cara-cara jalan yang dapat mengantarkan kepada ketenangan? Kalau kita ingin meraih tadi itu supaya dia mencintai, kenapa tidak dibangun nature of love, cinta yang alamiah berbasis pada dia, bukan dengan cara melet. Karena memelet itu kan ada masanya. Ketika masanya sudah expired, kalau kita menggunakan cara kita, ya expired juga dia gitu loh. Jadi caranya apa? Yang alami itu apa? Bersumber pada kekuatan cinta ilahi. Kembali apa? Datangkan dia, semai dia dengan nilai agama, Anda juga memulai dengan tuntunan agama, nanti Allah akan pertemukan di ujungnya nanti sama-sama dalam tuntunan ini. Siapa Pak? Anda memulai dengan cara memelet, maka pada saatnya juga Anda juga akan terjebak dalam pelet itu. Sebab pelet itu adalah sesuatu yang harus dibenarkan, karena ini adalah kahin, permainan dukun, dan dukun itu menggunakan jalan jin, jalan cara-cara yang hitam, maka kembali dengan jalan yang benar.